Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya sangat bergembira dan bersukacita karena akhirnya saya berhasil potong rambut. Ya, kalian pengen tahu siapa yang potong rambutnya? Saya potong sendiri guys, kayak gini. Ya, jadi berawal dari kegelisahan hati yang rambutnya gimbal kayak gembel. Akhirnya saya memberanikan diri untuk potong rambut sendiri. Ya, meskipun nggak terlalu balance ya antara kanan sama kiri, tapi ya lumayan lah ya, daripada gondrong terlalu lebat rambutnya nanti boros sampo. Jadi hari ini saya membaca sebuah berita yang cukup menyedihkan di belahan bumi sebelah barat sana. Jadi di United States of America sana sedang terjadi banyak konflik dalam rumah tangga, atau bisa disingkat dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau bisa disebut juga dengan konflik dalam rumah tangga. Itu di sana angka pelaporan KDRT-nya meningkat pesat selama masa mereka lockdown. Mungkin dengan kebijakan lockdown tersebut mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat di Amerika sana. Jadi mungkin mereka bosan ada di rumah, bosan nggak tahu di rumah mau ngapain, atau juga mungkin juga perekonomian keluarga juga banyak yang terganggu. Mungkin mereka mau beli makanan sehari-hari juga nggak punya uang, atau mungkin seperti apa yang terjadi, akhirnya banyak sekali konflik yang muncul dalam rumah tangga di Amerika sana. Tapi satu hal yang menarik adalah kondisinya sama-sama memerangi COVID-19, sama-sama menghadapi pandemi yang sifatnya global ini. Di Indonesia bukan KDRT yang meningkat, tetapi angka kehamilan yang meningkat. Itu sesuatu yang mungkin bahkan tidak diprediksi oleh para pemimpin kita. Oke, karena jauh lebih baik sedia payung sebelum hujan, sebelum negara kita banyak terjadi KDRT, hari ini saya akan mencoba men-sharingkan ke teman-teman sekalian bagaimana caranya kita bisa menghindari dan menyelesaikan konflik. Inti mengapa konflik itu bisa terjadi itu karena ada dua belah pihak yang mereka berdua nih sama-sama merasa saling benar satu sama lain, dan mereka antara satu dengan yang lain itu saling menyalahkan. Ada 3 tips versi saya yang bisa Anda gunakan untuk Anda bisa menyelesaikan dan menghindari konflik dalam rumah tangga kalian maupun dengan hubungan kalian bersama dengan teman-teman semuanya. Yang pertama, yang paling penting adalah berusahalah untuk kalian selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam hubungan sosial kita bersama dengan pasangan, keluarga, orang tua maupun teman, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya kita, mengungkapkan segala yang kita rasakan kepada mereka semuanya. Jadi seandainya sebelum konflik itu keluar, mungkin ada sesuatu yang kita nggak suka terhadap teman kita harus menyampaikan dengan baik-baik. Jangan sudah emosi baru disampaikan. Kalau sudah emosi baru ngomong, biasanya intonasinya akan terpengaruh dengan sangat-sangat signifikan. Dan seringkali kita pun tidak paham apa yang dirasakan sama teman kita. Seringkali kita tidak paham dengan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Dengan kita berkomunikasi, hal apa yang mau kita sampaikan ke mereka, mungkin mereka juga bisa menyampaikan satu hal penting yang kita bisa gunakan untuk introspeksi diri kita sendiri. Jadi saya juga punya banyak pengalaman terhadap bagaimana saya bersosialisasi dengan teman-teman ketika ada beberapa hal yang mungkin dalam hati saya berpikir, oh jangan-jangan temanku ini tidak suka sama aku, oh jangan-jangan temanku ini ngerasani aku di belakang, oh jangan-jangan temanku ini apa. Tapi setelah kita ketemu, kita ngobrol, aku kok merasanya kamu kayak gini-gini ya, bener nggak? Ternyata setelah mereka menjelaskan, oh enggak kok, itu maksudnya kemarin tuh ada gini-gini, ada gitu-gitu, nah gitu loh. Jadi seringkali kita mendengarkan dari pihak ketiga, ada yang ngomong, wah temenmu si A itu merasani kamu, apa ini, itu segala macam. Ada baiknya kalian langsung tanya ke orangnya sendiri. Karena yang namanya gosip itu digosok makin sip ya toh. Jadi mungkin mereka nggak ngomong sesuatu yang selebay teman Anda cerita ke Anda, tetapi yang nyampe ke telinga Anda adalah wah sesuatu yang bombastis. Jadi tidak ada salahnya untuk kalian bisa langsung berkomunikasi dengan teman kalian, dengan pasangan kalian, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian dengar dari orang lain tentang mereka. Lebih baik langsung klarifikasi. Tapi ingat, komunikasi itu yang paling penting adalah intonasi. Seringkali pesan yang disampaikan itu maknanya menjadi berbeda di telinga mereka ketika kita menggunakan intonasi yang salah. Jadi begitulah teman-teman tips yang pertama. Jadi tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa bertegang rasa dengan orang lain. Bertegang rasa maksudnya adalah bagaimana kita bisa merasakan posisinya orang itu. Jadi seandainya setelah kita berkomunikasi dengan teman kita masih ada merasa yang ganjel di hati, kita cobalah bermain berangan-angan, kita bermain berdrama-dramaan, kita membayangkan kalau jika seandainya aku jadi dia, hal apa yang kira-kira aku lakukan? Apakah mungkin aku melakukan hal yang sama?
Memang tidak semua hal bisa kita ungkapkan kepada orangnya langsung, terutama bagi orang-orang yang kita nggak terlalu dekat ya. Jadi kita hanya bisa menyimpan dalam hati, dan ini bisa menjadi solusi untuk kalian jika seandainya kalian benar-benar mentok gak bisa berkomunikasi dengan orang itu dengan baik, terputus oleh jarak waktu dan mungkin hubungannya tidak terlalu dekat. Kita bisa membayangkan jika seandainya kita ada di posisinya dia, seringkali kita bisa sadar bahwa kemungkinan besar kita pun akan melakukan hal yang sama seperti dia. Langkah berikutnya adalah kita harus sadar bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita pun ingin diperlakukan. Misalnya hubungan kalian dengan pasangan kalian, banyak sekali terjadi, saya dengar dari teman-teman yang curhat yang masih pacaran itu, mereka banyak berkeluh kesah tentang bagaimana pasangannya, kebanyakan pria ya, pria itu melarang ini, melarang itu, nggak boleh kesana sendirian, nggak boleh pakai baju yang terlalu terbuka kalau pergi kesana sendirian, segala macam. Sebenarnya ketika kalian berusaha mendalami isi hatinya pria itu, kenapa kok dia melakukan hal seperti itu? Sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya kita sebagai laki-laki ingin melindungi kalian, supaya kalau kalian pergi kemana-mana lebih aman, supaya kalian tidak memancing orang untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau segala macam. Oke, solusi terakhir adalah jika seandainya kalian sudah terlanjur mengalami konflik yang cukup hebat, cukup wow, ya toh. Jadi kalian bisa mengundang pihak ketiga yang netral. Netral dalam arti adalah pihak yang dipastikan dia tidak memihak ke Anda dan tidak memihak ke pihak keduanya yang berkonflik dengan Anda. Jadi pihak tersebut juga harus mendengarkan dengan baik sudut pandang Anda dan sudut pandangnya orang berkonflik dengan Anda. Jadi ketika dia ada di pihak yang netral, telah mendengarkan pendapatnya kalian berdua, tentunya dia bisa memberikan pendapat yang netral juga untuk kalian berdua bisa menyelesaikan konflik itu. Ya, begitulah tips yang saya bisa bagikan hari ini untuk teman-teman semuanya. Semoga kalian semua bisa selalu hidup damai, sejahtera, senantiasa. Tak lupa juga saya mengajak kalian semua untuk kita sama-sama berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera selesai dan hidup kita boleh kembali normal lagi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Mungkin mereka juga bisa menyampaikan satu hal penting yang bisa untuk kita gunakan untuk refleksi. Refleksi lah pijet, salah.